dengan total aset sebesar 240 triliun rupiah, serta modal inti lebih dari 20,4 triliun rupiah, menjadikan kita sebagai nomor 7 di Indonesia dan nomor 10 bank syariah teratas di dunia dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini berdasarkan kapitalisasi pasar. Sangat realistis jika saya menyebutkan Bank Syariah Indonesia akan menjadi champion bank syariah dan dapat meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Dengan Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah yang mengikuti modernitas perkembangan zaman lebih dari 20,4 triliun secara teknologi digital. Menjadikan kita ini sebagai karena Bank Syariah Indonesia di Indonesia memiliki dan nomor 10 bank syariah teratas di dunia tersebar dalam di seluruh penjuru Nusantara. Ini berdasarkan 1.700 jaringan ATM didukung oleh sangat realistis jika saya menyebutkan semua itu Bank Syariah Indonesia akan menjadi champion untuk menghadirkan syariah, layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap, modern, dan inovatif dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dengan berbagai kebutuhan. Di segmen UMKM dan mikro, Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang dibutuhkan, sehingga mereka terus dapat berkembang. Di segmen consumer dan retail, dengan didukung oleh kualitas digital, banking, dan layanan prima, Bank Syariah Indonesia memiliki ragam solusi keuangan dalam ekosistem Islami. Insya Allah, apapun layanan keuangan yang dibutuhkan nasabah akan dapat kita sediakan, seperti keperluan ibadah haji dan umroh, ziswaf, pendidikan, remitansi internasional, serta layanan dan solusi keuangan lainnya, seperti pembiayaan geria, mitra guna, berbasis payroll, gadai emas, cicil emas, dan kartu pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Di segmen korporasi dan wholesale, Bank Syariah Indonesia akan masuk ke dalam sektor industri yang selama ini belum secara maksimal digarap oleh perbankan syariah. Indonesia akan turut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala menengah hingga besar dan sejalan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta menyasar investor global dengan produk-produk syariah yang kompetitif dan inovatif. Insya Allah, Bank Syariah Indonesia hadir untuk semua sebagai pilar baru ekonomi nasional, bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anak negeri dan menjadi kebanggaan kita semua. Kami bersatu dalam hasanah, kami bersatu membawa faedah, kami bersatu menjadi berkah, kami bersatu untuk umat. Kami adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi media, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan Bapak Ibu pejabat yang ada di Bank Syariah Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu, untuk acara pada pagi hari ini akan kita mulai di pukul 9.30 karena saat ini Pak Sekjen sedang ada pertemuan dengan Pak Menteri. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah.
BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Makan ini itu, jajan ini itu, banyak banget. Bayarnya pakai BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan bisa sambil rebahan. Pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin happy. Kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah. Semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. BSI Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, mudah buat eksis. Dan Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Hari ini kami bersatu untuk Indonesia. Kami hadir untuk mewujudkan semangat Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam yang diterjemahkan dalam sistem ekonomi syariah. Kami percaya pada prinsip kesetaraan. Cita-cita BSI hanya bisa diwujudkan apabila masyarakat yang kami layani juga bisa menggapai cita dan mimpi mereka. Untuk itu, menjadi tugas kami untuk membantu para nasabah meraih hidup yang penuh optimisme dan hidup yang lebih baik melalui ragam layanan keuangan kelas dunia yang menjunjung tinggi rasa kesetaraan berdasarkan prinsip syariah. Kami percaya pada prinsip kepedulian. Kepedulian terhadap kebutuhan setiap nasabah menjadi kunci layanan profesional yang kami hadirkan sepenuh hati. Kami bangga dapat melayani berbagai segmen nasabah di seluruh Nusantara dan kami berikhtiar untuk merambah dunia. Kami percaya pada prinsip kejujuran. Sebagai sebuah bank syariah, kejujuran adalah jantung kami. Dan kepercayaan serta amanah dari masyarakat dan nasabah adalah jiwa kami. Untuk itu, kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian dan keseharian kami. Kami percaya pada inovasi. Hidup senantiasa bergerak maju, kemajuan yang didorong oleh ragam inovasi tiada henti. Kami berkomitmen untuk terus maju melalui pengembangan talenta dari putra-putri terbaik bangsa, serta pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, modern, teknologi savvy, dan digital ready. Kami menjunjung tinggi profesionalisme, akhlak, dan integritas. Nilai budaya dan core values yang menjiwai seluruh insan BSI adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai standar nilai perilaku yang menjadi pedoman dalam berbudaya kerja untuk mewujudkan spirit BUMN untuk Indonesia. Kami bersatu dalam hasanah, kami bersatu membawa faedah, kami bersatu menjadi berkah, kami bersatu untuk umat, kami bersatu untuk Indonesia. Kami adalah Bank Syariah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tapi sudah lama juga sistem ekonomi syariah kita masih tertinggal dari negara lain. Penetrasi aset syariah Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei, dan Arab Saudi. Kemampuan bank syariah di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan juga masih terbatas. Kini, hari ini, kita mulai perjalanan untuk mengubah itu semua. Kita mulai perjalanan untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer perbankan syariah di dunia. Kita mulai perjalanan dengan Bank Syariah Indonesia, gabungan dari 3 bank syariah BUMN yang membentuk bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset sebesar 240 triliun rupiah, serta modal inti lebih dari 20,4 triliun rupiah, menjadikan kita sebagai nomor 7 di Indonesia dan nomor 10 bank syariah teratas di dunia dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini berdasarkan kapitalisasi pasar. Sangat realistis jika saya menyebutkan Bank Syariah Indonesia akan menjadi champion bank syariah dan dapat meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah yang mengikuti modernitas perkembangan zaman serta kuat secara teknologi digital. Ini karena Bank Syariah Indonesia memiliki 1.200 cabang yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, 1.700 jaringan ATM didukung oleh 20.000 karyawan yang berpengalaman. Semua itu akan dimaksimalkan untuk menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap, modern, dan inovatif dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dengan berbagai kebutuhan. Di segmen UMKM dan mikro, Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang dibutuhkan, sehingga mereka terus dapat berkembang. Di segmen consumer dan retail, dengan didukung oleh kualitas digital, banking, dan layanan prima, Bank Syariah Indonesia memiliki ragam solusi keuangan dalam ekosistem Islami. Insya Allah, apapun layanan keuangan yang dibutuhkan nasabah akan dapat kita sediakan, seperti keperluan ibadah haji dan umroh, ziswaf, pendidikan, remitansi internasional, serta layanan dan solusi keuangan lainnya seperti pembiayaan geria, mitra guna berbasis payroll, gadai emas, cicil emas, dan kartu pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Di segmen korporasi dan wholesale, Bank Syariah Indonesia akan masuk ke dalam sektor industri yang selama ini belum secara maksimal digarap oleh perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia akan turut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala menengah hingga besar dan sejalan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta menyasar investor global dengan produk-produk syariah yang kompetitif dan inovatif. Insya Allah, Bank Syariah Indonesia hadir untuk semua sebagai pilar baru ekonomi nasional, bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anak negeri dan menjadi kebanggaan. Kami bersatu dalam hasanah, kami bersatu membawa faedah, kami bersatu menjadi berkah, kami bersatu untuk umat. Kami adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu banyak banget. Bayarnya pakai e-wallet, top up di BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan bisa sambil rebahan, pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin happy. Kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah. Semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas. Berbagi manfaat lewat wakaf. Cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi chat, sambil ngapain aja, terserah. Nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami bersatu untuk Indonesia. Kami hadir untuk mewujudkan semangat Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam yang diterjemahkan dalam sistem ekonomi syariah. Kami percaya pada prinsip kesetaraan. Cita-cita BSI hanya bisa diwujudkan apabila masyarakat yang kami layani juga bisa menggapai cita dan mimpi mereka. Untuk itu, menjadi tugas kami untuk membantu para nasabah meraih hidup yang penuh optimisme dan hidup yang lebih baik melalui ragam layanan keuangan kelas dunia yang menjunjung tinggi rasa kesetaraan berdasarkan prinsip syariah. Kami percaya pada prinsip kepedulian. Kepedulian terhadap kebutuhan setiap nasabah menjadi kunci layanan profesional yang kami hadirkan sepenuh hati. Kami bangga dapat melayani berbagai segmen nasabah di seluruh Nusantara dan kami berikhtiar untuk merambah dunia. Kami percaya pada prinsip kejujuran. Sebagai sebuah bank syariah, kejujuran adalah jantung kami. Dan kepercayaan serta amanah dari masyarakat dan nasabah adalah jiwa kami. Untuk itu, kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian dan keseharian kami. Kami percaya pada inovasi. Hidup senantiasa bergerak maju, kemajuan yang didorong oleh ragam inovasi tiada henti. Kami berkomitmen untuk terus maju melalui pengembangan talenta dari putra-putri terbaik bangsa, serta pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, modern, teknologi savvy, dan digital ready. Kami menjunjung tinggi profesionalisme, akhlak, dan integritas. Nilai budaya dan core values yang menjiwai seluruh insan BSI adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai standar nilai perilaku yang menjadi pedoman dalam berbudaya kerja untuk mewujudkan spirit BUMN untuk Indonesia. Kami bersatu dalam hasanah, kami bersatu membawa faedah, kami bersatu menjadi berkah, kami bersatu untuk umat, kami bersatu untuk Indonesia. Kami adalah Bank Syariah Indonesia.
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito didampingi Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Muhammad Fahri melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT dana desa tepat sasaran dan dilaksanakan secara objektif berdasarkan data keluarga penerimaan manfaat atau KPM yang ada. Dalam arahannya, Dirjen Sugito menjelaskan, BLT dana desa dilaksanakan untuk membantu ekonomi dan sosial yang terjadi pada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Ini kita situasi yang tidak normal. Pilihan ini harus diambil. Karena itu pilihan ini harus kita lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat kita, dalam rangka untuk pelindungan sosial dan ekonomi serta untuk keberlangsungan masyarakat kita. Mari kita fokus dulu menyelamatkan masyarakat kita melalui program-program yang sudah dijalankan. Pertama adalah untuk kesehatan, kedua adalah untuk perlindungan ekonomi dan sosial tadi, dan tentu fokus kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di sela-sela pemantauan tersebut, Dirjen PDP menyerahkan BLT dana desa secara simbolis di Desa Cisarua, Desa Nagrak Utara, dan Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. BLT dana desa telah disalurkan kepada 53.803 KPM di seluruh desa di Sukabumi selama 6 bulan terakhir. Angka tersebut telah mencapai 51,32% dari total pagu keseluruhan, yang artinya penyaluran BLT dana desa di Kabupaten Sukabumi telah melampaui rata-rata nasional yang mencapai 42,12% pada 21 Juli 2021. Untuk mengelola aset desa dan potensi desa yang bertujuan untuk dimanfaatkan demi kemajuan ekonomi masyarakat desa. Yang sampai sekarang kami sudah mempunyai Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kamis, 5 Agustus 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkenannya kita dapat hadir bersama-sama dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid. Yang kami hormati Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bapak Anton Soekarna. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi madya, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Regional Head Rofi Jakarta 3 Bank Syariah Indonesia, Bapak Firman Jatnika. Yang kami hormati
GH Institusional Banking 2 BSI Ibu Surtikati. Yang kami hormati Area Manajer Pondok Indah BSI Bapak Riki Ricardo. Yang kami hormati Area Manajer Suharjo BSI Bapak Jajang Abdul Karim. Yang kami hormati undangan hadirin yang berbahagia. Baiklah, sebelum memulai acara, perkenankan saya Hesti Indah yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, pengantar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, pembacaan ruang lingkup kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, pertukaran plakat secara virtual, sambutan-sambutan, foto bersama, dan terakhir doa penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan kegiatan penandatanganan kerjasama pertama yang dilakukan secara virtual. Kegiatan penandatanganan ini bentuk dukungan optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan secara syariah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon pada posisi duduk sempurna. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Abdurrahman Hadi Mulyo. Kepada Bapak Abdurrahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat kepada Ibu Erlin Khairil Natun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid, Direktur Sales and Distribution Bank Syariah Indonesia, Bapak Anton Soekarna, yang saya hormati, Bapak dan Ibu pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa PDTT, staf ahli menteri, inspektur, para direktur jenderal, para kepala badan, yang terhormat, Bapak dan Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kemendesa PDTT, para kepala biro, para sesdirjen, para sesijen dan sesbadan, Regional Head Regional Office 6 Jakarta 3 Bapak Firman Jantika, yang saya hormati Grup Head Institutional Banking 2 Ibu Surti Kanti, yang kami hormati Area Manager Pondok Indah Bapak Riki Ricardo, yang kami hormati Area Manager Saharjo Bapak Jajang Abdul Karim, yang kami hormati seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah kita tetap dapat berkumpul dan saling bersinergi pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan penandatanganan MOU. Pada kesempatan ini, izinkan kami secara singkat menyampaikan beberapa hal terkait penandatanganan Memorandum of Understanding antara Kemendesa PDTT dengan Bank Syariah Indonesia. Inisiasi kerjasama ini diawali sejak 28 April 2021 yang lalu melalui pertemuan antara Kementerian Desa PDTT yang diterima oleh Bapak Sekjen Kemendesa beserta jajarannya dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang diwakili oleh Regional CEO Bapak Firman Jatnika beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, serangkaian agenda didiskusikan seperti pengenalan produk dan layanan perbankan syariah, program Corporate Social Responsibility dari pihak Bank Syariah Indonesia untuk masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan semakin tingginya lonjakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, kita tetap harus berinovasi, produktif, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menindaklanjuti inisiasi kerjasama ini. Secara inisiatif, pertemuan lanjutan dilaksanakan dan secara intensif oleh kedua belah pihak secara daring untuk membahas substansi dan ruang lingkup dari MOU ini. Dari serangkaian pertemuan tersebut telah disepakati ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut. 1. Fasilitasi jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan. 2. Pemanfaatan fasilitas produk perbankan berdasarkan prinsip syariah. 3. Pertukaran data dan informasi sepanjang dibutuhkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak. Perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kegiatan kali ini merupakan kegiatan penandatanganan kerjasama perdana yang kami lakukan secara virtual. Selain untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19, ini juga menjadi cerminan upaya kami untuk memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan budaya kerja kami, APIK, yaitu akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Budaya kerja yang kami pedomani dalam menjalankan tugas mulia ini untuk melayani publik tanpa batasan ruang dan waktu. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Sekiranya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam tutur kata maupun teknis penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Erlin Hailinatun. Selanjutnya adalah pembacaan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama oleh Koordinator Substansi Hubungan Kelembagaan kepada Ibu Zainah. Kami persilahkan. Mohon maaf Ibu, untuk mic-nya masih belum dibuka. Baik. Kesepakatan bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Terbuka tentang penggunaan produk jasa dan layanan perbankan. Ruang lingkup. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi A. Fasilitasi jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu dan memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan. B. Pemanfaatan fasilitas produk perbankan berdasarkan prinsip syariah. C. Pertukaran data dan informasi sepanjang dibutuhkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara inti yaitu penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid, dan Direktur Sales and Distribution, Bapak Anton Soekarna, untuk melakukan prosesi penandatanganan secara virtual. Mohon izin untuk Pak Sekjen, Pak dan Pak Direktur, jika sudah boleh berkenan untuk menunjukkan proses MOU-nya ke kamera. Iya. Mungkin untuk Pak Sekjen boleh lebih dekat lagi, Pak. Nanti biar diabadikan untuk Pak Anton juga. Untuk dilakukan dokumentasi. Baik. Baik, terima kasih Pak Anton dan Pak Sekjen. Selanjutnya adalah pertukaran plakat secara virtual antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kepada Bapak Taufik dan Pak Anton Soekarna kami persilahkan. Dan mohon izin Pak Sekjen dan Pak Anton untuk menampilkan plakatnya ke arah kamera Pak, untuk diabadikan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anton dan Pak Sekjen. Selanjutnya yaitu sambutan Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada Bapak Anton Soekarna, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Taufik Majid, SSMSI. Yang saya hormati para Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Desa, Bapak Dirjen PDP,
Pak Sugito, terima kasih Pak Sugito. Kemudian Dirjen PPK Trans, Ibu Aisyah, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Ibu Eka Mawati, kemudian Kepala BPI, atau Badan Pengembangan Informasi Bapak Suprapedi, Kepala BPSDM, Ibu Lutfia, kemudian staf ahli pengelola wilayah Pak Nurdin, staf ahli hubungan antar lembaga Bapak Samsul Widodo, staf ahli pembangunan dan kemasyarakatan Bapak Albito, serta staf ahli reformasi birokrasi Bapak Heri dan staf ahli PEL Pak Ansar Hussein, serta Bapak Ibu sekalian, para pejabat di lingkup Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Federasi Republik Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman dari Syariah Indonesia, Bapak Firman selaku Regional CEO Jakarta 3, dan manajer, kemudian Pak Jajang, Pak Karim, serta beberapa teman-teman dari kantor pusat, ada Bu Kanti dari grup ID 2 di Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Sekjen yang sudah berkenan untuk bisa menandatangani PKS dengan Bank Syariah Indonesia, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir juga di acara virtual kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu dan bersilaturahim antara bangsa Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami dari bangsa Indonesia pertama tentu saja ingin menyampaikan rasa ucap terima kasih dan juga syukur bahwa kita bisa bersilaturahim di pagi hari ini dan sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama. Yang kedua juga kami sebagai sebuah institusi baru, walaupun secara awalnya adalah institusi yang sudah lama berdiri, tapi karena kita kemudian melakukan merger di 1 Februari 2021 kemarin, sehingga secara entitas legal kami adalah perusahaan yang baru, maka oleh karena itu sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kemudian kami banyak bersilaturahim dengan seluruh stakeholder yang ada di Republik tercinta ini. Oleh karena itu di pagi yang cerah ini saya mengucapkan salam silaturahim sekaligus perkenalan Bu sebagai bank yang baru hadir, yaitu Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah dengan bersatunya kami dari 3 ex-legacy Bank Syariah yang milik BUMN, Pak, ini merubah banyak hal, terutama yang pertama tentu saja dari sisi aset berubah sangat signifikan. Dari tadinya bank di kelas kalau di klasemen Bank Indonesia di Indonesia itu kami itu dulu hanya di bank kelas belasan gitu Pak, bahkan ada yang mungkin juga puluhan gitu di bawah 20 rankingnya. Tapi sekarang alhamdulillah kami sudah menjadi bank termasuk di top 10 bank terbesar di Republik tercinta ini. Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia sekarang secara in term of asset kita berada di level atau di ranking ke-7 dari perbankan nasional. Nah, kemudian kami juga memiliki kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah jaringan yang relatif banyak, Pak. Kita memiliki jaringan lebih dari 1.500 jaringan di seluruh Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti di kesempatan berikutnya kita juga bisa menjadi partner yang utama juga untuk Bapak sekalian di Kementerian Desa untuk bisa menjadi counterpart dalam urusan finansial di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah dengan bersatunya kami di Bank Syariah Indonesia ini, maka harapan, kemudian juga ekspektasi tentu saja dari stakeholder sangat luar biasa, Pak. Namun di sisi lain juga ternyata kami juga memperoleh dukungan yang sangat luar biasa. Jika Bapak Ibu sekalian sempat mengikuti mungkin waktu peresmian bank ini, maka bank kami secara khusus diresmikan di Istana Negara oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, dan kemudian juga beliau memberikan banyak titipan harapan kepada kami di Bank Indonesia untuk bisa menjadi bank yang bukan hanya bertumbuh di sisi domestik,
tapi kami juga diharapkan bertumbuh di sisi global sebagai bank syariah global yang mudah-mudahan kita bisa menjadi bank syariah di level yang juga cukup dihargai atau bisa berperan lebih banyak lagi di level global. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan bersatunya kami di Bank Syariah Indonesia ini, kita juga punya kompetensi tambahan yang luar biasa. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita sekarang memiliki 3 induk yang secara segmen dan kemudian kapasitas atau kompetensi bisnis yang relatif sedikit berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tahu, salah satu induk kami, Bank Mandiri, itu lebih kuat di corporate banking, kemudian Bank Negara Indonesia cukup kuat juga di level transaksi-transaksi luar negeri dan juga transaksi di corporate banking. Tapi kalau kita lihat salah satu induk kami yang lain yaitu Bank Rakyat Indonesia, kami punya juga kompetensi tambahan di sisi bagaimana mengelola pembiayaan maupun retail dan kami juga insya Allah memiliki juga kantor-kantor layanan yang ada di seluruh induk-induk kami. Oleh karena itu, mudah-mudahan kompetensi yang ada di kami ini juga bisa dijadikan salah satu pintu masuk untuk kerjasama yang lebih kuat lagi antara Bank Syariah Indonesia dengan Kementerian Desa. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai Bank Syariah terbesar yang sekarang ada di Republik ini dan juga sekaligus adalah anak perusahaan dari Bank BUMN yang notabene secara prinsip kepemilikan kita juga masih milik negara walaupun tidak secara langsung dimiliki negara. Oleh karena itu maka alhamdulillah wa syukurillah Pak, dukungan dari pemerintah tidak kurang, bahkan menurut kami sangat luar biasa. Salah satunya bank ini atau Bank Syariah itu juga sudah diberi mandat untuk bisa mengelola keuangan negara. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia sudah bisa mengelola setidaknya pengelolaan gaji untuk ASN di seluruh Indonesia. Jumlahnya cukup relatif banyak, Pak. Kita sudah mengelola lebih dari 150.000 ASN yang gajinya maupun tukunnya dikelola di Bank Syariah Indonesia. Kami juga adalah salah satu bank yang juga mengelola keuangan negara, artinya rekening-rekening negara yang ada di kami, itu juga jumlahnya cukup banyak, lebih dari 1.000 pasar yang menunjukkan pengelolaan, pempercayaan pengelolaan keuangannya melalui Bank Syariah Indonesia. Nah, di sisi lain, alhamdulillah juga Pak, karena kebetulan kami sekarang menjadi salah satu-satunya representasi bank milik negara walaupun kita di Provinsi Aceh, maka kita menjadi perwakilan dari pelaksanaan keuangan negara di Provinsi Aceh yang nanti di 2 tahun kita otomatis hanya menganut satu model bank yaitu Bank Syariah. Oleh karena itu maka kemudian kita mengantisipasi hal semacam itu, kita juga di internal juga berbenah, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur semuanya, kami juga menyediakan satu unit khusus yang terkait bagaimana kita bisa menjadi bank yang juga turut mengelola program-program yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh pemerintah. Seperti misalnya program Bansos, program-program yang kalau ada dari tempat Bapak juga, insya Allah kita juga bisa mengelola itu, karena kebetulan kita juga punya satu unit khusus yang kita bentuk untuk bisa menjadi pengelola penyaluran bantuan sosial dan sebagainya dari Republik tercinta ini. Bapak sekalian, kami berharap dengan adanya PKS ini maka insya Allah banyak kerjasama yang kita lakukan, tidak hanya dari sisi layanan finansial yang mungkin selama ini sudah juga Bapak Ibu dapatkan dari bank lain. Mudah-mudahan kita ada yang punya preferensi ke syariah, kita juga bisa menjadi salah satu bank yang siap menjadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kebetulan kita juga menjadi salah satu bank yang turut concern dalam pengembangan kegiatan perekonomian di pesantren, Pak. Seperti diketahui, ini sekarang adalah bank yang mengelola untuk pengelolaan bank wakaf mikro yang ada di pesantren di seluruh Indonesia. Kita sekarang sudah mengelola lebih dari 60 bank wakaf mikro yang kita kelolakan melalui salah satu lembaga zakat yang ada di kami, di lingkungan kami, yaitu di Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah pertumbuhannya relatif baik dan itu juga salah satu hal yang mungkin juga bisa dijadikan model untuk pengembangan perekonomian di Bapak Ibu sekalian,
harapan kami ke depan, mudah-mudahan tawaran-tawaran produk yang ada di kami bisa dinikmati, dan kemudian ada beberapa yang mungkin secara spesifik hanya khusus ada di Bank Syariah Indonesia. Salah satunya adalah layanan gade emas dan layanan cicil emas. Kenapa ini kita dorong untuk bisa kami jual terus? Karena memang ini sebuah produk yang spesifik yang ada di Bank Syariah. Dan alhamdulillah Pak, kita juga sedang mendorong kampanye bagaimana kita bisa mulai melakukan proses investasi perorangan melalui pemilikan logam mulia atau emas. Itu menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena sama seperti Bapak ketahui juga relatif stabil dari tahun ke tahun. Sehingga insya Allah itu bisa menjadi salah satu model investasi yang juga menjanjikan untuk keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Hal lain juga yang mungkin perlu diketahui bahwa kami Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank yang juga mengelola pelayanan terkait dengan haji dan umroh. Untuk sekalian, jika ingin haji dan umroh, maka insya Allah kami juga bisa menyediakan hal tersebut. Di luar tentu saja layanan-layanan yang secara khusus atau secara umum bisa juga dilayani di bank umum yang lain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Di kondisi COVID ini mudah-mudahan kita semua tetap Allah jaga dalam yang sehat, tentu saja dengan berbagai upaya yang harus kita buatkan dan kita tidak terinfeksi COVID-19 ini. Demikian sebagai penutup, sekali lagi saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Sekjen, Bapak Taufik Majid atas perkenannya untuk bisa menandatangani PKS dan juga turut hadir di acara kita di siang hari ini. Kedepannya mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa terus tingkatkan dan insya Allah kami bersedia untuk menjadi bank untuk memberikan layanan yang utama kepada teman-teman di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberkati apa yang menjadi pertemuan kita di pagi ini dan juga kerjasama yang kita jalankan di masa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anton selaku Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia. Dan selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid. Kepada Bapak Taufik, mau izin Pak, silahkan, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dan kolega di Kementerian Desa, khususnya pejabat tinggi media, hadir di virtual ini. Bisa saya sebut ada Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ibu Eka Mawati, ada Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Pak Sugito, kemudian Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ibu Harlina Sulistrini, ada juga Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ibu Aisyah Gamawati, ada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Supratedi, yang berhalangan, Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, yang berhalangan juga Pak Eko Haryanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertentu. Kita berdoa, mudah-mudahan Pak Eko yang sedang sakit ini, insya Allah semakin baik, ditangani dengan baik dan sehat serta pulih kembali. Amin, amin.
Yang kami hormati dan kami banggakan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia, Pak Anton Soekarno, yang sudah berkenan hadir dan memberikan sambutan. Sekaligus teman-teman di jajaran Bank Syariah Indonesia, hadir juga Regional Head Regional Office 6 Jakarta, Bapak Firman Jantika, kemudian Group Head Institutional Banking 2, Ibu Surti Kanti, ada area manajer Pondok Indah Bapak Rizky Rikato, ada area manajer Saharjo Bapak Jajang Abdul Karim, kolega kami juga teman-teman, sahabat Bapak Ibu sekalian, pimpinan tinggi Pratama hadir di sini, cukup banyak, Pak Anton, cukup banyak juga. Ini mengindikasikan kita semua serius dan sangat berminat dengan upaya kita untuk terus kerjasama, memperkuat kerjasama di antara Kementerian Desa dan Transmigrasi dengan teman-teman ada di Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, teman-teman koordinator dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mengawali sambutan ini, mari sama-sama kami ajak untuk memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya, perlindungan dan tentu saja kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri secara virtual pendatanganan Memorandum of Understanding, nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bank Syariah Indonesia. Ada juga di sini, mohon maaf kami lupa, ada staf ahli Menteri Desa Bidang Pembangunan Masyarakat, Pak Dito Wika Sentosa. Bapak Ibu sekalian, saya juga sama dengan Pak Anton Soekarno, merasa senang, memiliki perasaan senang dan gembira dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Kementerian Desa atas penandatanganan nota kesepahaman. Hadirnya Bank Syariah Indonesia meskipun sudah lama, tetapi dengan format yang baru di tahun 2021 ini memberikan banyak kesempatan dan peluang kepada kita terus pilihan. Karena sudah banyak bank-bank konvensional yang hadir dan bermitra dengan Kementerian Desa, tapi mungkin saja ada pembeda antara Bank Syariah Indonesia dengan bank-bank konvensional. Meskipun sama-sama tadi disampaikan oleh Pak Anton, Bank Syariah Indonesia juga bagian dari badan usaha milik negara, dimiliki oleh negara, dan semuanya berpandangan yang sama untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh warga Indonesia. Kita juga bersyukur dengan kehadiran Bank Syariah ini ada satu makna yang perlu kita berikan kepada pandangan kita yang baru, bahwa kemitraan yang dibangun oleh Bank Syariah ini yang menurut kami mengedepankan aspek kemaslahatan. Ada satu terminologi yang kami kira sangat identik dengan makna syariah yang selama ini. Ini juga mendukung satu upaya pemerintah untuk memperkuat basis ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi secara nasional. Tadi sampai beberapa faktual, syariah Indonesia ini mencatat beberapa bank, kemudian mempunyai kantor layanan di hampir 1.200 kantor layanan tersebar di seluruh Indonesia dengan market yang besar, karena kita tahu ya, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Saya kira ini potensi pasar yang luar biasa bila dikapitalisasi menjadi satu kekuatan yang besar untuk semata-mata bagi pembangunan ekonomi secara nasional. Nah, karena itu kesempatan yang baik ini kami menyambut sekali lagi dengan gembira sekali. Kita di Kementerian Desa ini
bisa bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia. Terutama kita ingin memperkuat dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang tersebar di 74.961 desa, 62 kabupaten tertinggal, di 52 kawasan transmigrasi. Ini sebuah area yang besar dan menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Syariah Indonesia. Apalagi kehadiran Bank Syariah Indonesia salah satunya adalah ingin memperkuat usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah pedesaan di seluruh penjuru tanah air. Nah, ini sangat inline, sangat relevan dengan upaya pemerintah saat ini di tengah situasi yang sulit, pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu terus menerus supaya kita bersama bisa COVID-19 ini bisa ditangani dan kita bisa hidup kembali dalam situasi yang normal. Meskipun angka-angka transmisi COVID yang positif saat ini juga masih mengkhawatirkan kita semua, tapi kita tetap optimis bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama, baik di pusat maupun sampai di daerah, bahkan didukung oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha, ini akan betul-betul memberikan kepastian bahwa penanganan COVID-19 bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia. Dan karena itu, upaya bersama untuk saling memperkuat, bergotong royong, bahu-membahu mengatasi dampak COVID ini menjadi satu kerja yang besar bagi kita untuk bisa kita selesaikan. Nah itu sekali lagi, Manda BSI Bank Syariah Indonesia ini bersama-sama dengan komponen yang lain untuk memajukan ekonomi yang ada di wilayah pedesaan, daerah tertinggal dan di kawasan transmigrasi ini harus kita sambut dengan gembira. Nah, karena itu kami menyampaikan terima kasih atas penandatanganan MOU ini dan pasti kita punya banyak program yang bisa disediakan. Pak Anton, Bapak Pinti Madya Pratama dan hadirin sekalian yang saya hormati, banyak sekali sebetulnya hal yang ingin saya sampaikan, tapi hal-hal pokok yang menjadi tujuan bersama di Kementerian Desa yang menjadi mandat kita adalah paling tidak ada 4 hal pokok. Bahwa kehadiran Kementerian Desa itu memiliki mandat di mana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas masyarakat, kualitas hidup masyarakat yang ada di desa. Kemudian yang kedua, mengatasi kemiskinan. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan. Dan yang keempat, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan atau pelaku utama pembangunan bagi desa. Nah, seluruh upaya-upaya itu dilakukan dengan kita melakukan upaya kebijakan dalam pembenahan infrastruktur masyarakat, pendayagunaan potensi sumber daya alam, dan sekaligus potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di desa. Nah, karena ini tugas berat dan tugas yang besar, maka pasti upaya-upaya bersama Kementerian Desa dan seluruh komponen masyarakat itu butuh sebuah kemitraan yang bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, mitra itu antara lain dari dunia perbankan. Karena itu, mudah-mudahan ada skema, ada program-program yang bisa ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang bisa masuk sampai di pelosok-pelosok terpencil desa sekalipun. Kita bisa melakukan inovasi, melakukan kreativitas pelayanan yang saya kira ini sudah ada dalam program teman-teman yang ada di Bank Syariah Indonesia. Mengikuti apa yang telah dilakukan juga oleh bank-bank konvensional selama ini. Kita tidak mau harus sana, dan ini juga bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk segera mungkin melakukan dan mengakselerasi kebangkitan ekonomi masyarakat, terutama di level desa. Nah, karena itu sekali lagi kami sangat berharap Bank Syariah Indonesia bisa memberikan dampak yang signifikan bersama dengan kekuatan ekonomi yang lain
mendorong secara terus-menerus pendaya potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh desa selama ini. Supaya tadi yang kami sampaikan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas manusia Indonesia atau warga desa ini dapat kita lakukan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Kita juga bisa memberikan banyak juga bentuk-bentuk kerjasama lain, dan Pak Anton dan teman-teman di BSI saat ini juga salah satu program prioritas yang ada di Kementerian Desa adalah mendorong secara terus-menerus untuk melakukan revitalisasi badan usaha di desa atau BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, ini juga sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan sebuah landasan hukum yang kuat bagi badan usaha di desa. Nah, ini potensi yang sangat besar sekali untuk garap sama Kementerian Desa dengan Bank Syariah Indonesia. Eksistensi dan kehadiran BUMDes atau BUMDes bersama sebagai sebuah entitas hukum dalam satu usaha yang betul-betul berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan potensi masyarakat yang ada di desa, saya kira ini secara terus-menerus akan mengakselerasi pembangunan ekonomi yang ada di wilayah desa dengan sejumlah ragam produk yang sangat variatif. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut apa saja program-program yang ada di Kementerian Desa terkait dengan pengembangan usaha-usaha ekonomi yang ada di desa, tertinggal maupun di kawasan transmigrasi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, Pak Anton dan teman-teman di BSI, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami berharap setelah penandatanganan MOU ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan secara konkret, basis utama pada ruang lingkup yang kita tandatangani pada saat ini, dan kita berharap kemitraan ini semata-mata untuk kita ikut membangun kemaslahatan warga bangsa di seluruh penjuru tanah air. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap optimis bahwa Indonesia kita semua bisa mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Kurang kami mohon maaf. Allahumma afiqillah wa miqarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen atas sambutannya. Dan mohon izin untuk panitia bisa menampilkan dokumen penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Berikut adalah penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang penggunaan produk jasa dan layanan perbankan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kami akan melakukan foto bersama. Mohon izin untuk Bapak Ibu bisa membuka kameranya atau membuka videonya, dan kami akan melakukan foto bersama. Baik, akan saya pandu ya Bapak Ibu. Mohon izin. 1, 2, 3. Baik, mohon izin Bapak Ibu, di kami ada salam apik, bisa jempolnya Ibu, Bapak Ibu. Mohon izin Pak Sekjen, mohon izin Pak Anton. Baik.
Kami pandu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan Sastra Anggun. Kepada Bapak Sastra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin yang terhormat dan berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita, seraya berdoa kepada Allah yang Maha Esa, agar diberikan keberkahan pada acara MOU yang telah terlaksanakan pada hari ini. Izinkan saya memandu doa sesuai dengan tuntunan Islam, bagi agama lainnya dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertawakal dan kepadamu kami mohon pertolongan. Pada kesempatan kali ini, berkat rahmat-Mu kami dapat hadir di sini untuk melaksanakan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bank Syariah Indonesia. Untuk itu ya Allah, berikanlah barokah dan ridho-Mu dalam acara ini. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan pelaksanaan MOU ini sangat mempunyai arti dan makna bagi kami, terutama dalam terwujudnya segala tugas yang diamanahkan kepada kami sebagai aparatur negara, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, petunjuk dan bimbingan-Mu, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan pada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepadamu kami meminta, dengan terjalinnya kesepahaman bersama ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami dan seluruh jajaran pegawai kami. Kami dapat sinergi lebih baik yang pada akhirnya menunaikan amanah yang kami emban, terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, bukalah pikiran kami, benturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Meski kegiatan dilakukan secara virtual, alhamdulillah acara dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Anton, makasih Pak Anton. Menjadikan desa yang sejahtera dan makmur dengan meningkatkan potensi yang ada di desa. Itulah visi dari Badan Usaha Milik Desa Karangsuko, BUMDes Amanah. Inilah Desa Karangsuko,
berjarak 25 km dari kota Malang. Hanya sekitar 45 menit menuju desa ini dengan kendaraan bermotor. Penduduk desa Karangsuko mayoritas hidup tentram dengan mata pencaharian bertani. Kantor desanya berdiri megah di tengah desa Karangsuko, tepatnya di Dusun Kerajaan RT 11 RW 3 Desa Karangsuko. Desa Karangsuko ini terletak di Kecamatan Padaran, Kabupaten Malang, sekitar 20 km dari Kota Malang. Penduduk warga Desa Karangsuko sekitar 5.800 penduduk. 80% penduduknya adalah BLT dana desa secara simbolis di desa